Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Pada video yang berbahagia ini, kami mereview suatu kendaraan yang spesial. Ya, ini kendaraan namanya ada angkanya. P6 ATAV. ATAV itu artinya All Terrain All Vehicle. Jadi ini bisa all terrain dan bisa semua vehicle, semua kendaraan juga. Nah, kami agak kurang mengerti maksudnya apa, tapi ini adalah kendaraan off-road yang sangat handal sekali. Dan ini adalah full tubular frame. Sasisnya itu adalah tubular ini. Nah, tidak ada leather frame lagi di bawahnya. Sehingga bisa punya suspensi yang sangar seperti ini. Luar biasa. Dan ini mesinnya bukan di depan, tapi di belakang. Sayang sekali untuk lihat mesinnya itu harus ngangkat ban ini, dan banyak hal yang harus dilakukan sehingga malas dilakukan. Jadi lihat aja dari sini, ini ada radiator grill karena baliknya persis ada radiator, dan ada extra fan-nya 2 buah. Mesinnya 4 silinder turbo diesel, 147 horsepower dan torsinya 400 Nm. Kami suka turbo diesel. Ini kode mesinnya 2GD. Dan di belakang sini tidak ada bagasinya tentu, tapi ada dongkrak off-road. Wah, ini dongkrak yang multifungsi luar biasa bergunanya kalau misalnya lagi nyangkut-nyangkut atau lagi trouble. Ini di belakang sini juga ada tempat-tempat lagi. Ini buat jerrycan tambahan, ada tempat-tempat lagi di sini. Jadi bagasinya bagasi terbuka begini. Kalau naruh barang dipastikan jangan barang berharga. Naruh handphone sini nggak boleh. Nggak boleh. Ini bisa hilang. Ini juga macam lampu mundur atau fog lamp belakang LED. Luar biasa. Ini lihat suspensi belakangnya. Suspensinya tuh sophisticated sekali. Jadi depan dan belakang ini suspensinya tuh independen. Jadi ini tidak memakai rigid axle, tapi dia independen. Dan kelihatan nih travelnya bisa panjang sekali, dan juga bisa diatur ketinggiannya pakai puter-puter ini. Ini macam coilover lah. Mesinnya tuh ditaruh secara longitudinal loh, bukan transversal. Jadi tetap dia sepertinya dari mesin, gearboxnya ke depan, terus kemudian tetap ada transfer case-nya. Feelingnya sih begitu. Sayangnya kita tidak bisa mengintip, ngelihat ke kolong, semuanya datar rata tuh. Jadi kalau buat off-road juga asik, bisa licin bawahnya, rata, nggak nyangkut-nyangkut tanah. Tapi kita nggak bisa lihat posisi mesinnya dan posisi drivetrain-nya bagaimana. Ban yang dipakai ini ban sangar sekali ya. Ini bannya mereknya Delium Terramania Matte Terrain, ban MT, tapi kayaknya MT-nya MT Extreme begitu. Berukuran 35 dengan velg 16 inch. Nah, ini velg bukan sembarang velg. Dia pakai beadlock. Ya, jadi kalau misalnya off-road di lumpur-lumpur yang membutuhkan tapak lebih, kita bisa kempesin bannya, bisa kempes sekali tanpa harus ban ini terlepas dari velgnya. Karena kalau angin itu kurang, bisa saja ban itu terlepas dari velgnya, slip. Nah, ini dengan beadlock ini dikunci lagi. Rem kita lihat depan rem disc, dan belakang rem disc juga double disc. Luar biasa. Di samping ada lampu sennya. Lucu, sennya itu terlindungi dengan baik ya. Jadi atas bawahnya tuh besi. Kalau kepentok-pentok sen itu nggak pecah. Nih crown kita giniin aja nih lampunya nih biar aman ya. Terus ngeliat dari depan nih keren sekali, lebar. Ini ada aerodinamisnya gitu. Kayak Hummer versi Indonesia yang kok kayaknya lebih keren daripada Hummer ya. Ada windshieldnya 2, kanan kiri terpisah, tengahnya bolong, udara masuk. Dan ini windshieldnya anti peluru. Ini keras sekali, sakit, keras sekali. Wipernya satu-satu tuh. Kita lihat apa yang dibalik front trunknya. Ini sambil kita buka ini, jelaskan dulu. Ini ada Warn M8000 winch. Cara bukanya nggak terlalu praktis ya, karena memang tidak butuh praktis-praktis pada kendaraan seperti ini. Ya, isinya adalah tangki bensin. Tangki bensin ini isinya kurang lebih ada 100 liter. Ini fuel pumpnya dan lain-lain di sini tengah-tengah. Dan untuk ngisi bensinnya, simple. Buka ini dan buka ini. Isi solar. Tapi ini tidak boleh isi solar. Ini isinya harus DEX ya. Dia butuh C10 number yang lebih tinggi. Tapi ada lumayan nih, ada bagasi sedikit sini. Dan ada kotak P3K. Nih, cuma seginilah bagasinya. Coba dilihat lebih dekat. Dan di sini juga ada windshield washer, dan sebelah sana ada untuk rem. Ini reservoirnya agak terpisah daripada masternya. Terus itu servonya atau boosternya. Sebenarnya kami agak penasaran dengan steering sistemnya. Steering sistemnya itu pasti agak berbeda untuk mobil yang mesinnya ada di belakang.
Sayang sekali ini juga semuanya tertutup rapi, sehingga steering sistemnya seperti apa kita nggak bisa lihat. Tapi ini suspensinya tuh sangar sekali. Sangar sekali. Oke, headlampnya ini kayak truck light, LED. Lampu sen depannya juga LED. Nah, ini ada lampu blackout. Ini gabungan militer sangar dengan teknologi modern. Ada LED-nya. Kita lihat spionnya. Spion kanan dekat ke pilar A dan spion kiri macam spion tanduk. Agak jauh dari pilar A-nya. Nanti kita akan coba mobil ini. Jangan tutup videonya. Kita coba duduk belakang dulu. Ini di belakang posisi nyetir kami. Kita duduk belakang. Oke, setiap jok dia di sini ada 4 jok plus 1. 4 plus 1 ya. Di 4 jok itu kita mendapatkan seat belt bukan 4 titik tapi 5 titik. 1, 2, 3, 4 dan 5. Makanya repot. Ini semua di sini materialnya keras ya. Nggak ada plastik-plastik keras, ini besi-besi keras. Yang dijamin kalau misalnya kepentok itu sakit. Joknya fix, dia nggak bisa disenderin. Yang belakang ini juga nggak bisa dimaju mundurin, fix seperti ini. Ada headrestnya, nggak ke belakang, duduknya sebenarnya lumayan enak, agak membakat sedikit bagian sini. Legroom kami lumayan, masih tersisa lumayan banyak legroom dan kaki masih bisa masuk ke bawah. Headroomnya lumayan juga. Terus kalau misalnya kita lagi bertempur, biasanya dipasang senapan mesin mini-mi dipasang di sini. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil nembak-nembak. Itu kalau orang biasa main game online yang apa tuh yang di handphone tuh namanya apa? Hah? PUBG ya. PUBG tuh mungkin familiar nih dengan begini-gini nih ya. Tanpa harus digendong senjatanya karena ini sudah ada mountingnya. Nah, bisa juga mungkin kebutuhan untuk jadi chase car shooting. Bagus loh ini. Buat chase car ini kita bisa taruh kamera yang besar pun ini kuat. Kita bisa kontrol dengan baik. Apalagi kalau ini tempel gimbal lagi. Ya, bagus sekali nih. Ini roll cage-nya. Ini berfungsi buat megang atap dan berfungsi sebagai roll cage yang baik nih pasti. Sekarang kita coba jok 4+1 yang plus one-nya. Ini plus one-nya ini sepertinya tidak didesain untuk perjalanan ya. Ini berdesain untuk pertempuran. Jadi kita bisa duduk di atas ini sambil nembak lagi. Ini dipasang senjata Browning kaliber 762. Saya sambil tembak-tembak kesini. Ini tempat pelurunya, ini buat buangan selongsongnya. Sangar sekali, sangar sekali. Nah, terus seperti Anda lihat di belakang sini. Ini di belakang. Ini ada semacam antena, tapi bukan antena. Ini semacam mikrofon. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang kelihatan ya. Semacam mikrofon ini. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mendeteksi suara senjata atau suara ledakan. Ini akan mendengarkan dan akan tahu arahnya dari mana suara ledakan atau tembakan itu dan jaraknya seberapa. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di tablet yang ada di sebelah kiri situ. Di passenger side depan. Nah, tablet itu nanti akan dia bilang di mana posisi ledakan atau tembakan itu. Yang namanya gunshot detection. Dia juga bisa membedakan kaliber berapa yang bunyi. Luar biasa. Jadi kita bisa tahu takut apa enggak, takut apa serang gitu kan. Nggak mau nyenggol-nyenggol beginian, sakit. Tadi kesenggol ginian, sakit. Nah, kita ke kokpitnya. Di sini nih langsung ada tulisan, banyak tulisan-tulisan untuk membantu ilmu kita bawa mobil ini. Ini atas kapasitas tangki 100 liter, isinya Pertamina Dex. Terus engine oilnya 7,5 liter, bla 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 bla, ada di sini semua. Ukuran bannya pun ada di sini, tekanan bannya yang dibutuhkan pun ada. Nah, ini dashboardnya semuanya juga keras, bukan plastik-plastik keras tapi besi-besi yang keras. Oke. Semua rata. Instrumen cluster yang biasanya di mobil biasa itu ada di tengah sini, ini ada di benar-benar tengah dashboard. Dan ini cukup lengkap. Ada RPM, ada temperatur air radiator, kecepatan, bensin, dan segala macam indikator-indikator di sini. Oh iya, apabila Anda merasa ini kurang jelas, kurang lengkap tulisan-tulisannya, ada juga buku manual yang tebal sekali tersimpan di sini.
Ini seperti buku telepon ya. Ini adalah buku manualnya. Setirnya ini dia plastik karet gitu, yang heavy duty. Ini terasa sekali heavy duty. Yang ini biasanya kepasang model setir seperti ini, seperti di UTV gitu, seperti ini biasanya setirnya. Dan ini kecil setirnya, ngeliat mobil selebar ini tapi setirnya kecil dan sporty. Palang 3. Klaksonnya bukan di sini. Klaksonnya berada di sini. Ini tuas buat nyalain lampu dan lain-lain mana? Cuma ada satu di sini tuas, yaitu sen. Dan ini sennya tuh laki sekali, ngoper mindah-mindah sen kanan sen kiri. Ini di tuas sen yang sangar dan maco ini tertulis 24 volt DC. Jadi ini mobil memang 12 volt sistemnya, tapi ada beberapa komponen yang 24 volt macam truk. Ya. Ini sennya keren nih, pakai sen begini tuh. Ngasih sennya tuh niat. Kalau udah ngesen begini nggak jadi belok, nyesel. Karena gesernya pun pakai effort. Oke, nah di sini ada beberapa tombol-tombol ya. Tadi kami bilang kan ada klakson. Nah, ini ada untuk high beam, lampu jauh. Ini lampu utama, lampu blackout yang tadi kami kasih lihat. Ini spare cadangan switchnya. Terus ini windshield wiper, dan kalau dipencet ada washernya nyemprot. Nah, di sebelah sini ada beberapa indikator nih, 2 indikator. Turunkan tuas rem tangan. Di bawahnya ada bahasa Inggrisnya, release parking brake. Nah, di sebelah sini itu keterangannya ada 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kalau misalnya kita jalan tanpa nurunin rem tangan akan nyala. Di bawah sini cek cooling system. Ini kalau ada masalah dengan pendinginan atau mungkin overheat. Nah, di sini ada 2 tombol karena ini adalah all time 4-wheel drive ya, atau bisa dibilang all wheel drive. Nah, ini posisi selalu di 4H. Kalau mau ke 4L, ke low gear, tinggal dipencet. Mencetnya ditahan sampai lampunya pindah ke 4L. Yang kiri, nah ini keren. Ini adalah differential lock untuk depan, untuk gardan depan. Ya, locknya di atas, unlocknya di bawah. Luar biasa, jadi gardan depan bisa ngelock. Yang kami nggak ngerti gimana caranya ngelock diferensial tengah. Untuk transfer case, membagi torsi ke depan dan belakang itu katanya otomatis. Bisa ngelock atau enggak, dan belakang juga berarti macam apa ya, limited slip differential LSD. Dan ini switch untuk winch-nya. Shifternya nih, shifternya seru sekali. Shifternya itu locknya dipencet, jadi dia bukan apa namanya, bukan model gate tapi lurus tarik ke belakang. Nanti kalau kita nyalakan mesinnya kita akan praktekkan ngoper-ngoper giginya. Rem tangan konvensional pakai otot, kelihatan ini pakai tali ke belakang. Setirnya ini bisa tilt, tapi tidak bisa teleskopik. Ini bisa diatur tilt. Ini lucu loh, pakai macam hidrolik begitu. Pedal-pedalnya normal seperti pedal biasa. Dan kalau kita lihat nih pedal gasnya, ini adalah drive by wire ya. Dia tidak memakai tali, tapi memakai kabel ke belakang ini, drive by wire. Ini, kalau remnya tetap by otot. Oke, kita coba nyalakan mesinnya. Cara nyalainnya simple, karena tidak pakai kunci sama sekali. Nggak ada kunci untuk pintunya karena nggak pakai pintu. Ignition starternya pun tidak ada kuncinya sama sekali. Caranya gimana? Simple. Tinggal diputer ini. Power cut off ini berfungsi sebagai cut off juga. Ini kalau di mobil biasa tuh kontak 1. Terus kontak 2-nya ini switchnya nyala. Terus baru starter. Pastiin di P. Starter. Ini walaupun mesinnya di belakang, tapi nggak terasa seperti di belakang ya mesinnya ya. Luar biasa. Tuh suaranya. Nih shiftingnya. P. Nih reverse, mundur. Nih ada indikatornya, R. Netral. Terus ini kedenya tuh tetap harus dipencet. Drive. Kalau di kananin Sport, ini familiar ya. Ini manual shiftingnya. Dia 6 speed gearboxnya. Odometer 26 km. Masih baru, mobil baru, P6 ATAV. Oke, sekarang kita pakai seat belt dulu. Nih cara pakai seat beltnya. Diawali dari sebelah kiri. Masuk dulu, terus ini yang tengah. Masuk, terus ini yang belakang, terus baru yang sini yang untuk mengunci. Ya, sudah.
Kita coba jalan. Hihi. Rem tangan konvensional. Yes, manly sekali gitu loh masuk-masuk giginya. Nyetir mobil angkatan darat di markas angkatan darat. Torsinya lumayan. Ini ada manual mode-nya. Ini walaupun ini aspal mulus ya, tapi kami tahu bahwa ini mobil empuk sekali. Ini settingan-settingan off-road ini suspensinya. Sorry, lupa. Ada orang. Oh. Dilihatin yang jaga tadi. Nah, mungkin mereka bingung kenapa ada orang sipil nyetir pegangan. Oh, miringnya tuh miring-miring suspensi off-road. Coba kita cek radius putarnya. Wah, boleh juga. Boleh juga. Ini kalau bawa jenderal di belakang pasti nyaman juga nih. Baru 25 km. Ini ngelihat speedometernya agak repot ya. Mesti nengok sini dulu. Ada RPM. Mesti nengok. Tapi nggak apa-apa. Ini berarti konsumsi bersama. Penumpangnya juga bisa lihat. Ya, nanti jenderal di belakang bisa, jangan ngebut-ngebut. Karena dia bisa ngelihat langsung speedometernya. Terus biasanya kita ada combination switch di sini dan di sini gitu, tapi yang ini cuma ada sen aja. Cuma ada sen. Nyalain lampu itu beda lagi. Di sini switchnya sen kanan. Ini sennya juga mau kayak pindahin gigi gitu. Perlu pakai effort. Nggak ada kamera mundurnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kacanya juga nggak ada dan biasanya ada orang di belakang duduk terus-terusin. Dan kalau misalnya ada orang yang duduk di atas ini, itu bisa ngelihat belakang dengan mudah juga. Ini putaran setirnya sedikit loh. Nih, mentok kanan. Cuma 1 putaran. Jadi total 2 putaran dari lock to lock. Sedikit sekali. Jadi bisa gesit kalau keluar masuk hutan itu dengan putaran setir segini sedikit. AC-nya AC alam. Lubangnya di mana-mana. Ada di sini, ada di sini. Dan ini pas pakai seatbelt 5 titik ya, bukan 4, 5 titik. Karena kalau miring-miring bisa loncat keluar gitu loh. Terus kalau kita mau off-road, mau 4-wheel drive, ini sekarang 2-wheel drive, tinggal pencet ini 4H. Terus kalau mau low gear, tinggal pencet 4L. Semuanya pakai tombol. Nah ini locker, jadi mobil ini juga ada locker untuk depan. Wah, ini off-road enak sekali nih. Terus ini tombol winch, nggak ada winchnya lagi kalau misalnya nyangkut atau nolongin orang lain. Tes rem sedikit. Kanan situ kan? Jadi feel remnya itu berbeda ya, nggak seperti mobil. Agak berbeda feel remnya. Gila, ini mobil off-road yang sempurna sekali. Sempurna. Derungan ban ekstrim MT. Spionnya model vertikal tinggi, jadi bisa mencakup sampai ke bawah sekali. Kanan kiri, sebelah kiri juga modelnya dia ada ditanduk. Kalau ini kan di dekat pilar A. Sebelah kiri ditanduk. Jadi kayak spion tanduk. Lihatnya lebih enak. Mencakup lebih banyak. Spion tengahnya nggak ada, percuma. Kalau dipakai spion tengah nggak ngelihat apa-apa karena ke belakang kursi tengah. Cuma kalau kita mendadak pengen ngelaksonin mobil depan gitu agak repot ya, jauh di sini, bukan di tengah. Sini nggak ada apa-apa.
Setirnya nggak direct ya. Ini mobil off-road. Cuma ringannya ringan pas. Tapi kalau kita lagi keluar masuk parkiran agak berat sedikit setirnya. Empuk banget ini. Derungan ban MT yang bertahu-tahu. Luar biasa lebarnya mobil ini. Lebar sekali. Untung ngelihat ke sana sini gampang ya. Feeling ya, karena kiri nggak ada pintunya. Kita bisa lihat trotoarnya ada di mana. Ini kalau dikasih manuver gini, setirnya tuh hydraulic power steeringnya tuh kayak ada butuh waktu delay sedikit. Kita putar dulu baru dia ngebantu, putar dulu baru dia ngebantu. Dia nggak buat manuver seperti di track begitu. Kalau di manuver seperti di track pasti masalah. Nah, ini pilar A nggak jadi nggak menghalangi pandangan. Yang menghalangi pandangan sedikit itu pilar yang tengah sini. Enak sekali nyetir di sini. Sayang nggak ada audionya sama sekali, jadi satu-satunya hiburan di sini cuma nyanyi. Jadi kita nyanyi. Lagu apa ya? Apa yang biasa Anda nyanyikan di mobil sendirian kalau head unit mobil lagi rusak, audio lagi mati? Waduh. Waduh. Kenapa ini? Berbahaya. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, tuh kan. Di stopin. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, boleh turun sebentar, Pak? Aduh, dilepas dulu dong, Pak. Ini susah, repot nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak ya, Pak? Banyak. Salah saya apa ya? Jadi gini, Pak. Ini kan mobil dinas ya, Pak? Mobil dinas ya? Bapak bisa menunjukkan surat-surat dinasnya, Pak? Oh, surat dinas. Boleh, Pak. Keluar dulu. Oh, boleh, Pak. Awas, Pak, nyangkut kepala, Pak. Enggak. Tenang aja. Aduh. Enggak bawa surat-surat. Bapak boleh lepas dulu topengnya, Ini? Pak? Iya. Ini mau dilepas? Iya, Pak, boleh. Kuat nggak? Boleh. Kuat nggak? Ya deh. Bener nih? Bener. Bapak ada kepentingan Terkaca apa dulu. Pak sini, Pak? Hah? Ada kepentingan apa Bapak di sini? Saya sebenarnya nggak terlalu penting di sini. Oh, nggak penting. Cuma kita nalu. Halo, selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang. Siang. Maaf, ini tamu kita. Memang kami yang mengundang. Itu bener tuh, dengar tuh. Oh, siap. Oh, rencananya ini untuk ada review kendaraan kami yang ada di, rencananya akan ada gelar kendaraan. Oh, kendaraan yang ada di belakang izin? Betul sekali. Oh, siap. Halo, Iya. Pak. Ya, halo Pak. Senang sekali bisa jalan-jalan di sini ya. Nah, kenalan sama saya Mobi. Ya. Kita. Jangan panggil Bapak ya. Oh. Belum Bapak-bapak, Oh, masih belum Om-om. Om ya. Panggilnya Om ya? Masih Om Om-om. ya? Masih Om-om. Jadi panggil Om saja. Nah, Pak, terima kasih, Mbak ya. Siap, Ini Bapak. nanti kami arahkan ke sana, Pak. Ya. Untuk review kendaraan. Oke. Oke, mungkin bisa ini kita langsung menuju ke Siap, kita ke sana ya. Oke, kita. Oke. Yuk. Temani, Pak. Silakan, Pak. Makasih ya. Oh, boleh. Lain kali dibuka ya. Apa? Topengnya dibuka. Jangan di sini. Oh, jangan di sini. Di mana dong? Di tempat lain. Oh, di depan lain boleh. Tapi ada juga P6 Atap yang dipasangnya aksesoris canggih seperti ini, dan kita akan dijelaskan oleh Om Arga ini. Oke. Dari SSE. SSE. Surya Eka Jaya. Jadi yang memfabrikasi mobil ini. Iya, benar. Saya mau beli, boleh nggak sih? Untuk regulasi nggak boleh Om. Kenapa? Jadi mobil ini karena untuk militer, dia hanya khusus untuk kendaraan militer saja. Gitu, sesuai dengan peraturan Bagus padahal. Oke, ini bisa untuk main game. Canggih kan? Main game.
Game apa yang dimainin di sini? Game nembak orang beneran Om. Nembak orang beneran. Oke. Kalau di medan perang. Di medan perang. Ya. Ini apa sih? Dia ini namanya RCWS Om. Remote Control Weapon System. Oke. Jadi, dengan arti senjata yang bisa dikendalikan Oke. di dalam gitu. Senjata yang bisa dikendalikan dari dalam. Ya. Nah, kalau yang tadi saya coba itu kan ada ini ada juga nggak mic? Ada juga sama. Ya. Itu ke depan juga komputernya ya. Nah, ini untuk kontrol yang ini. Ya, benar. Ini nembak apaan? Ini bisa macam-macam Om. Bisa nembak orang, bisa Burung. nembak burung, bisa kambing, Drone. drone bisa. Dia ada sensornya Om. Jadi RCWS ini dilengkapi ada thermal untuk melihat suhu. Terus iya. untuk malam. Hah? Nah, terus dia ada juga pemindai laser dan bisa lock target Om. Missile. Kayak missile begitu? Bukan, Nggak? dia mirip seperti tank sistemnya. Waduh. Jadi ketika ada kendaraan musuh yang masuk di layar RCWS ini, dia langsung kita bisa lock. Ya, Bisa lock. Nah, Bisa lock, nanti dia mau ngikutin kendaraannya terus. ke arah mana, kendaraan kita ke arah mana, kendaraan musuh ke arah mana, dia akan ngelock terus ke arah musuhnya. Keren. Nah. Ini dia akan bergerak terus gitu. Ya, lock. Wah, keren. Coba diajarin dulu sini mic ininya, kameranya ajarin. Om Arga. Oke. Ini bukan joystick nih, fix nih kelihatannya ya kan. Jadi yang dimainin cuma ini nih. Oke, putar ke kanan. Sip. Kita coba. Ini nggak ada pelurunya kan? Nggak ada senjatanya. Om. Oke, aman ya. Oke. Nah, Nanti titipin ke orang aja, Pak. oke. Jangan dong. Nah. Oke. Nyala nih. Kita tunggu beberapa saat. Hah? Gerak. Nggak ada kamera satu lagi, Pak. Gerak. Oke, Tunggu sebentar, Om. tunggu sebentar. Ini kayak drone kayak gimbal lagi ngelok ini. Nyala layarnya. Oke. Biru. Waduh, kamera ini. Oke. Oke, Nah, terus gini Om. Yang sini fungsinya untuk zoom. zoom. Oke. Dia maju mundur. Zoom in, ke zoom atas out, bawah. oke. Nah, ini untuk menggerakkannya. Ini untuk gerakin. Gerakin arahnya. X, Y, Z. Waduh, keren. Ini ke bawah. Wah. Benar. Ini bisa muter sampai ke belakang ini. 360 derajat. Om. 360 derajat muter. Ya, muter. Terus bisa ke bawahin. Nah, bisa lihat Monas, Om. Oh iya, Monas. Ini entar. Ini karena udah gelap, dia ada night vision, enggak? Ini ada modenya nih, Om. Oh, day night. Oke. Kita masih day. Oke. Ini dia day. Kita bisa shoot Monas dari sini. Nah, tuh zoom out. Zoom out, zoom in. Ini optical sekali zoom in. Ya. Nih segini paling zoom. Masih bisa zoom in lagi. Masih bisa, Om. Tapi udah mulai nggak fokus. Ya, udah mulai nggak fokus ya. Apa dia nyari fokus? Bentar, tunggu dulu. Mantap fokus nih. Tunggu berapa saat. Tunggu dia masih fine tuning lagi fokusnya. Ya, intinya ini Monas. Oke. Ya. Waduh, bahaya ini. Nah, ini ada fungsi-fungsinya kayak tombol ATM, Om. Tombol ATM. Ya, ini yang di pinggirnya. Iya. Ini artinya ini untuk fungsi kamera dan targeting ini ya. Ya, benar. Mana tadi Om Gendut? Nah. Om Gendut mana Om Gendut tadi? Oke. Nah, ini dia nih Om Gendut. Oke. Nah, nih. Bisa digigit. Oke. Ini locknya, Om. Lock ini. Pencet lock. Oke, lock. Ini tembak nih. Coba Om Gendut suruh jalan. Nah, Ini ngikutin. dia ngelock. Waduh. Dia ngelock, Om. Wah, jadi moving target. Keren dia ngikutin. Dia Nah, lo. moving target. Ayo lu gak bisa kabur lo. Ayo lo. Bukan gue. Mana aja. Ayo nggak digerakin loh. Nggak digerakin loh, diikutin. Diikutin. Hah? Oke, coba ke Rian. Enggak, unlock ke targetnya apa? Dipencet lagi, Om. Pencet lagi. Oke. Dah, bebas. Unlock bisa target. digerakkan. Mana Rian? Tar, Rian. Lock lagi ya. Oke. Lock. Oke, coba. Nah, ngikutin dia. Gila, padahal udah keluar frame loh. Ya, Dia masih ngikutin. Ngeri. di atas bawah, depan belakang ngikutin. Ngeri. Udah unlock. Oke, klik lagi. Nah, Oke, udah. Wah, terus nembaknya ini. nembaknya untuk nembak yang sebelah kanan, Om. Yang ini. Ya, nah ini ada pengamannya dia. Oh, Pengaman reverse save ganda. dibuka Oke, dulu ya. Di on kan. On kan baru Baru tembak. Duar gitu. Ya. Gak ada, jangan nembak deh. Ini kayak gini loh, kayak main pistol gitu, kita unlock itu tetap kita nggak boleh pointing Iya, orang ya, benar. walaupun kita tahu pelurunya kosong. Benar, Om. Nah, kalau punya pistol begitu, walaupun kita tahu pelurunya kosong, jangan pointing, nyoba-nyoba, iseng-iseng gitu nggak. Ya, tapi kalau ini kan karena Om gendut ya, udah aman. Smoke launcher panel. Ya, Apa nih ini untuk smoke yang di launcher? depannya, Om.
Jadi di depan RCWS ini Hah? ada sistem smoke launchernya. Jadi dia untuk pengelabuhan musuh. Jadi kita Oke. bisa, misalkan kita di lock tadi, Hah? kita ditarget oleh musuh. Hah? Nah, kita bisa aktifkan itu Om satu-satu. Oh ya? Oke. Jadi iya. kayak flare gitu? Iya, mirip flare tapi dia nanti keluarnya asap. Asap Oh, terus membentuk kubah. bentuk kubah jadi nggak kelihatan, kita Nggak hilang. kelihatan, kita hilang. Nah, Terus kita setelah- batuk-batuk asap nggak? Nggak, aman. Nah, setelah itu kita baru bisa escape, langsung keluar ke arah mana misalkan. Oh, Gitu. keren. Aduh, pengen beli deh ini. Ini buat syuting enak banget tuh. Enak, Pak. Enak banget buat syuting pakai ini. Operasionalnya. Nah, ini Iya. kelebihannya Om. Hah? RCWS ini dia udah terintegrasi sama gunshot detection. Gunshot detection yang ini. Ya, kalau yang mobil tadi kan dia hanya gunshot detection Iya, aja. iya. Nah, kalau di sini ketika dia ada musuh nembak, Hah? dia bisa save sampai 2.500 tembakan dengan berbagai macam jenis kaliber. Waduh, oke. Dan di situ kita bisa pilih untuk target mana yang mau kita pilih. Misalkan nih yang kaliber 556 yang kecil. Dia menembak dikit, tapi lebih banyak yang nembak 762. Kita Iya. bisa pilih. Nanti di sini muncul arah tembakannya. Nah, kita bisa milih langsung RCWS-nya ini mengarah ke target yang tadi sudah kita pilih untuk membalas tembakan. Oh. Pokoknya begitu itu nongol di detect di depan, Iya. di sini bisa dicari. Bisa dicari. Jadi bisa di situ dipilih dulu, nanti muncul targetnya di lingkaran ini Om. Dia warna merah, menunjukkan ke arah mana. Nah, nanti kita bisa cek, bisa set auto, dia nanti langsung bergerak ke arah sana. Mau tingginya berapa, atas bawah, kanan kiri, bisa semua. Canggih. Jadi misalkan ada sniper nih Om, Ha-ha. dari jauh. Tar gitu. Das. Nah, kita kan nggak tahu nih. Nggak tahu dari mana arahnya. Nah, Iya. Gunshot ini dia bisa mendeteksi kira-kira arahnya dari mana sih. Nah, ketika nanti udah kita ketahui Ketahuan arahnya. nanti di sini tinggal kita cari pakai kamera panas thermal. Oke. Nah, ini wah ini ada panas nih. Berarti ada orang nih sniper di sini. Iya. Nah, tinggal kita balas tembakannya Om pakai RCWS ini. Keren. Gitu. Keren. Pengen mobilnya tapi nggak pengen selengkap ini. Heeh. Ini buat syuting sih bagus. Ya kan, tempel kamera aja situ kan. Heeh. Bagus sekali. Tapi luar biasa loh. Ini produk dalam negeri ini Iya. orang Indonesia yang membuat ya. Walaupun tidak 100% ya. Ya, Heeh. saya. Tapi ini engineeringnya desain Indonesia Desain juga. Indonesia. Desain Indonesia juga. Desain Indonesia, kekuatan strukturnya semua Iya. kita pikirkan Om. Ini nih sudah di-engineer bener oleh orang kita Indonesia dan dibuat di Indonesia. Bangga sekali, luar biasa. Iya, Om. Kapan saya diundang ke pabriknya? Nanti bisa Om, kapan-kapan kita kontek-kontekan, nanti kapan ke PT, boleh Om mau lihat produksinya, nanti kita Pengen bisa lihat ngobrol produksinya. lebih lanjut, Om. Iya. Nah, pokoknya ini produksi Indonesia. Produksi Indonesia. Ngomong-ngomong ini keseluruhan beratnya berapa ya? Kosong. Kalau untuk berat itu sekitar di situ itu 2.285 kosongnya. 2,2 ton. Ya, Nggak berat-berat amat. ya nggak berat-berat amat. Nggak berat-berat amat. Itu selain cruiser lah itu. Ya? Apalagi dengan sistem senjata ini Om. Oh, ini udah sama senjatanya? Iya. Udah sama aksesorisnya? Tapi nggak dapet pintu. Ya, biar dingin Om kalau di jalan. Biar dingin, masuk angin. Dari angin gitu Om. Nyari angin. Aduh, bagus nih, lengkap ya. Terima kasih. Oke, Bangga Om. Siap. menjadi orang Indonesia bisa membuat seperti ini. Ya, ini mungkin awal-awal buat militeri dulu ya. Nanti lama-lama bisa membuat buat Mudah-mudahan. mobil sipil biasa gitu loh. Iya, Om. Bikin off-roader begini. Siap. Proper banget ini. Ngomong-ngomong harganya berapa sih? Boleh disebutin nggak sih? Nggak boleh. Wah, nggak boleh Om kalau untuk harga. Penasaran ya. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Dan follow juga Instagramnya TNI Angkatan Darat dan juga YouTube channelnya. Terima kasih telah menonton. Makasih Mas. Terima kasih. Becet. Enggak becet, kabur gitu ya. Bisa diatur Om sensitivitasnya. Ini fast. Oh, ini bisa Oh, ini sorry, ini slow. slow. Kalau paling bawah dia lebih Kenceng. lebih responsif. Nah, Coba kasih lihat ke atas. Kenceng lah. mode slow. Ini sampai sasis mobilnya tuh berasa loh. Iya. Sebenarnya bisa Om. Ini kalau mau di ini kan, di demo kan, harus